Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Sahabat Tiga Lelaki, niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Siapa sangka, bermula dari kumpul-kumpul ibu-ibu posyandu. Mereka mengumpulkan uang untuk saling membantu sesama. Dari ibu-ibu posyandu itu lahirlah koperasi. Dari modal yang kecil, hanya beberapa juta rupiah. Kini, koperasi tersebut memiliki omset hingga 5 miliar lebih. Banyak yang telah diperbuat koperasi ini, terutama untuk membantu kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tiga Lelaki kali ini akan ngobrol bersama pengurus koperasi serba usaha Karya Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Tiga Lelaki. Hari ini saya mengobrol dengan koperasi KSU Karya Bersama yang cukup unik dan inovasi karena mereka semua anggota koperasinya adalah perempuan. Sebagian besar perempuan dan jumlah anggota koperasinya sampai dengan ribuan ya. Anggota yang langsung dan mati per orang itu ada 600 orang lebih ya. Yang tidak langsung itu kurang lebihnya 1000 ya, itu cukup luar biasa untuk tingkat koperasi di tingkat kabupaten. Dan kita coba ngobrol-ngobrol dengan pengurusnya. Ada Ibu Siti di sini. Bu, kapan koperasi ini berdiri sendiri? Koperasi kami berdiri dari awal tahun 1995. Awalnya inisiatif untuk mendirikan koperasi itu apa dulu? Koperasi kami lahir saat itu awalnya dari ibu-ibu posyandu. Nah, dari ibu-ibu posyandu karena waktu itu kami sebagai kader posyandu. Nah, kegiatan dari ibu-ibu posyandu itu saya bentuk satu kelompok koperasi usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera awalnya. Nah, lahirnya koperasi itu dari beberapa anggota dari ibu posyandu itu kami dibina oleh pihak Pansos untuk pembukuan koperasinya awal mulanya. Nah, setelah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akhirnya dari ibu-ibu posyandu itu terbentuklah satu kelompok koperasi yang dibina oleh pihak Pansos. Nah, setelah terbentuknya koperasi kami tadi dari kelompok, akhirnya sedikit demi sedikit berkembang. Nah, setelah dari kelompok itu, akhirnya dari masing-masing kelompok itu terhimpunlah kelompok HKSM. Apa tuh HKSM? Himpunan Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, dari ibu-ibu posyandu terus jadi satu kelompok, terus dinamakan HKSM, Himpunan Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, setelah dari masing-masing anggota tadi terbentuknya suatu kelompok himpunan swadaya masyarakat, di situ kami dari satu desa ke desa itu terbentuklah himpunan kelompok swadaya masyarakat, terus terhimpun lagi kelompok KSU Karya Bersama. Akhirnya dibesar. Iya, jadi besar. Iya, dari masing-masing desa itu terdiri dari kelompok. Nah, akhirnya terbentuklah koperasi KSU Karya Bersama hingga sampai saat ini. Awalnya berapa orang Bu? Awal berdiri? Awal mulanya itu dari posyandu itu dari beberapa ibu anggota posyandu ya ada 40
awalnya. Ya, awalnya ada 40 anggota ibu-ibu posyandu itu. Nah, itu karena kami masih awam dari ibu-ibu itu, jadi kami minta, karena tidak mudah untuk pembukuannya dalam tentang koperasi, jadi kami minta pembinaan dari pihak Pansos, karena saat itu kami lahir dibina di Pansos juga. Kami tidak tidak membedakan dari suku agama. Jadi saya ambil dari pendidikannya, dari ilmunya, meskipun itu dari orang Pansos. Nah, alhamdulillah kelompok kami juga setuju dan ibu-ibunya juga mau dibina. Nah, akhirnya lah terdiri suatu kelompok himpunan kelompok swadaya masyarakat itu, KSM itu. Sekarang berapa jumlah anggota koperasi gitu? Seluruhnya sekitar 600 sekitar. Dari 600 itu informasi yang saya dapat katanya hampir semuanya perempuan. Karena memang lahir dari posyandu itu Iya, sendiri. dari posyandu, dari ibu-ibu balita. Dan di situ awal mulanya dari ibu-ibu balita itu juga mendapatkan bantuan susu. Dari koperasi itu. Dari awal mulanya dari Pansos. Dari Pansos itu memberi bantuan susu bubuk itu. Nah, akhirnya kepedulian dari pihak Pansos akhirnya berkembanglah, mempunyai ibu-ibu posyandu mempunyai kegiatan koperasi itu tadi. Nah, bentuk koperasinya apa nih, Bu? Simpan pinjam? Simpan pinjam, saat itu simpan pinjam. Karena ibu-ibu balita itu juga mempunyai kegiatan, ada yang mempunyai produk unggulan, misalnya jual kantin, ada yang warungan. Berapa yang nyimpan di koperasi Ibu paling kecil lah, paling besar? Koperasi kami yang pertama itu pokok, terus yang kedua wajib, terus sukarela itu sekehendaknya anggota yang mau nabung gitu. Bu, dengan adanya koperasi yang Ibu dirikan untuk masyarakat di sekitar Ibu yang anggota koperasi sendiri, manfaat yang diberikan oleh koperasi sendiri pada anggota tuh apa tuh? Manfaat ya, kami yang pertama kami bisa saling silaturahmi. Yang kedua untuk mensejahterakan ekonomi, dengan adanya koperasi ibu-ibu tentunya terbantu daripada kita pinjam ke rentenir atau ke pihak lain yang memberatkan. Kalau dengan adanya koperasi, karena koperasi milik kita sendiri, jadi dari anggota untuk anggota sendiri, jadi mensejahterakan anggotanya sendiri, seperti itu. Memang zaman dulu masih ada rentenir yang suka minjemin uang, ya ada sih waktu itu. Makanya Makanya kami berusaha bagaimana caranya supaya ibu-ibu yang kami bina jangan sampai minjam ke rentenir. Seperti itu. Bu, ini kan rata-rata awal berdirinya adalah perempuan semua. Pernah nggak terjadi suaminya dari ibu-ibu itu yang usah pinjam ke koperasi atau nabung ke koperasi? Ada nggak kejadian seperti itu? Alhamdulillah nggak ada. Selama yang kami bina nggak ada suami yang seperti itu. Alhamdulillah suami mendukung semua dengan kegiatan ibu-ibu itu. Karena kan uangnya kan dari suami ya. Kemudian gini, Bu, yang kegiatan yang Ibu lakukan adalah simpan pinjam. Selain simpan pinjam, ada lagi nggak kegiatan lain dari koperasi itu? Untuk sementara ini masih simpan pinjam itu. Banyak yang udah minjam? Banyak. Berapa ini? Ada yang berapa ini? Berapa nilainya yang pinjam orang itu, orang yang besar? Tergantung kebutuhan anggota sih. Ada yang mencapai 200 juta, ada yang belum ada yang 150 juta. Omsetnya berapa? Koperasi kita? sekitar 6. Kalau omset tahun 2019 saja itu 5.807.161.000. Wah, 5 miliar itu. Iya, itu tahun 2019. Walaupun ada pinjaman lama yang baru kan dicampurkan menjadi satu begitu. Gitu, luar biasa itu sampai dengan 5 miliar itu. Dari kumpulan ibu-ibu posyandu memang udah posyandu jadi sampai sekarang jadi 5 miliar itu kan. Itu cukup luar biasa. Bu, mungkin pernah ada prestasi yang diukir dari koperasi kita ini di tingkat kabupaten?
Untuk sementara ini Koperasi berprestasi Koperasi tahun 2018. Koperasi berprestasi tahun 2018 di penghargaan dari Bupati, Iya, dari Dinas dari Koperasi Dinas ini. Koperasi. Kenapa sampai itu bisa dapat penghargaan koperasi berprestasi waktu itu Pak? Lah, masalah penilaiannya kami kan tidak tahu. Karena itu toh dinas yang menilai. dinas. Kira-kira yang Ibu lakukan, kawan-kawan lakukan pada saat itu? Ya, yang pertama itu kami mengadakan RAT secara rutin setahun sekali. Kemudian untuk perkembangan aset itu dari tahun ke tahun juga ada peningkatan. Yang kedua kalinya mungkin ya karena merasa agak unik, koperasi ini banyak perempuannya. Gitu. Iya. Ya, jadi dimasukkan dalam koperasi berprestasi tahun 2018. Iya, betul. Itu ya Bu. iya. Kemudian koperasi kita ini sudah banyak memberikan manfaat pada anggota, sudah terutama di sekitaran koperasi sendiri. Ada dari kabupaten lain yang ikut jadi anggota koperasi? Dari kabupaten lain ada, yaitu dari Oku Selatan itu ada 2 kelompok, tapi bukan perorangan tapi kelompok. Yaitu Sekedar masuk di kelompok. Kecamatan Buana Pemaca itu di Gumiyung, Buai Pemaca itu di Bumbang Tinggi. Mereka dari kelompok petani atau ibu-ibu Iya. juga ada? Itu KWT. AWT. Kalau yang di Gumiyung itu khusus ibu KWT, kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Iya. Jadi memang visi dan tujuan ibu memang untuk ya mungkin meningkatkan daya perempuan. Daya perempuan ya. Kenapa berpikir seperti itu? Perempuan harus Ya banyak karena perempuan. seorang wanita itu harus membantu mencari ekonomi suami. Jadi kita jangan tergantung sama suami. Jadi gimana caranya kita mengatur ekonomi dengan cara berkoperasi, kita bisa menyisihkan uang untuk menabung dari penghasilan suami maupun penghasilan kita sendiri. Jadi ya, ibu harus semangat. Semangat. Harus semangat itu ibu ya, membantu suami. Ya. Ih, Ada Iya. tambahan sedikit Pak. Tambahannya wanita itu lebih disiplin ternyata. Nah, jadi Disiplin dan teliti juga Teliti, ya. tanggal pertemuan misalnya ditentukan tanggal 10 ya 90% bisa hadir. Kalau bapak-bapak paling 50 atau 25 yang hadir. Selain itu juga perempuan ini tegas Pak. Iya. Kalau misalnya dapat pembulanan, kita marah. Jadi itu nabung koperasi ya Pak. Jadi itu juga alasannya Bu ya. Iya. Bu, kemudian perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi di Oku Timur ini sendiri terutama sudah cukup luas kan, bahkan rencananya mau akan ada kampung koperasi nantinya ke depan. Tanggapan Ibu dan kawan-kawan sendirian terhadap kinerja pemerintah, perhatian pemerintah terhadap koperasi seperti apa Bu? Alhamdulillah kami sangat banyak terima kasih, apalagi koperasi kami selalu dapat perhatian dari pemerintah. Itulah harapan pengurus, harapan anggota koperasi kami harus seperti itu. Kalau menurut Pak gimana Pak? Perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi kita. Cukup menyenangkan kalau memang akan menjadi kenyataan ya. Ada seperti yang disebutkan supaya ada kampung koperasi atau UMKM yang bagus di dalam anggota-anggotanya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa koperasi kami berbadan hukum sejak tahun 2003. Lalu ada pelayanan dari pemerintah melalui dinas koperasi dulu. Awal mula pernah diberikan pinjaman 10 juta. Terus kami kembalikan, sudah selesai. Berikutnya tahun 2006 Karya Bersama diundang untuk ikut pelatihan di Jawa Timur, Puskowan Jati pusatnya waktu itu. Lalu setelah pelatihan melalui Deputi Kementerian Koperasi itu Karya Bersama dipanggil, Pak, kami dari Deputi akan memberikan bantuan pinjaman lunak 100 juta. Cukup tidak cukup itu dulu. Ayo lihat perkembangan. 100 juta angsur semua lunas. Itu Lunas. semua lunas. Kemudian berikutnya juga melakukan ada tawaran ya dari
LPDP, kami juga pernah melakukan itu, pinjam untuk memperkuat koperasi kami, lalu dapat cair sekitar 800 juta. Kami kelola, kami angsur 3 tahun, lunas semua. Maka karya bersama mendapat prestasi baik di LPDP KUMKM. Sampai yang terakhir itu ditawarin lagi, Pak, bagaimana? Mau pinjam lagi atau tidak? Nah, sampai saat ini kami belum merespon itu. Karena omset Bapak udah besar kan, sampai 5 miliar ya. Jadi malah kita yang nawarin minjem orang ke orang kan, minjem ke orang ya. Pak, kalau Bapak gimana Pak, perkembangan koperasi sendiri, Bapak sebagai Wakil ketua koperasi ini? Sebenarnya kalau perkembangan koperasi, khususnya di Oku Timur, ini berkembang dengan pesat. Secara umum di setiap desa itu sebenarnya ada yang namanya koperasi simpan pinjam terutama. Tetapi memang yang di desa-desa itu boleh dibilang kalau orang dinas waktu itu bilang koperasi itu koperasi legal. Sempat dibilang gitu. Karena memang tidak mempunyai badan hukum. Karena koperasi sifatnya kan hanya mengumpulkan ya terutama kelompok satu dusun, tapi kegiatannya memang berjalan. Waktu itu sempat dibilang koperasi legal ya Pak. Karena memang koperasi tidak berbadan hukum. Benar-benar tahun 2003. 2003. Berdiri tahun 95. 95. Cukup memang menjadi perdebatan juga di masyarakat. Iya. Mbak, sebagai sekretaris koperasi, capek tuh catat segala macamnya ya. Ada yang bandel nggak mau bayar itu koperasi? Alhamdulillah Pak, kalau koperasi kami ya memang ada yang bandel, cuman setiap anggotanya sudah diberi pendidikan sebelum masuk koperasi, jadi masih diberi kesadaran, terus diberi pendidikan sampai benar-benar diberi kelonggaran oleh pihak koperasi sampai dia benar-benar bisa melunasi. Koperasi tidak pernah menekan, tapi alhamdulillah walaupun ada yang bandel, lama kelamaan bayar. Bu, SDM-nya dari mana nih Bu? Saya koperasi ini. Cerdas-cerdas semua ini. Ambil dari memang sekitar situ ya. Dari teman-teman sendiri. Sumber daya manusia. Saya sendiri belum lama Pak ikut pengurus baru berjalan 2 tahun sendiri. Dulunya saya Anggota kelompok. Anggota kelompok, jadi ditunjuk oleh Ibu Dita ya. Untuk jadi Pemilihan. khusus merapat anggota. Pemilihan Pengurus. Merapat anggota. Jadi berbicara mengenai pinjaman yang macet, pasti ada. Ada. Di lembaga keuangan manapun pasti ada. Pasti bapak-bapak ini, apa ibu-ibu yang macetnya? Campuran. Campur. Kalau koperasi kami ya tetap di atas 5%. 5% yang Kurang lebihnya ada 8%. Ini sebenarnya memang kami sudah melakukan pendidikan. Karena saya sendiri sebagai wakil ketua kan otomatis sebagai seksi pendidikan di koperasi kami. Memang setiap anggota wajib mengikuti pendidikan dasar mengenai koperasi. Sebelum mengikuti pendidikan itu memang tidak diperkenankan untuk pinjam. Oh gitu. Ya, supaya mereka tahu dulu koperasi itu yang seperti apa. Terutama mengenai kewajiban dulu baru haknya. Baru haknya ya. Yang banyak orang minta hak dulu baru kewajiban. Jadi narasumber pendidiknya dari dinas koperasi sini atau gimana tuh? Kami dari sendiri? pengurus. Dari pengurus sendiri. Malah justru kami kadang dimintai bantuan untuk Memberi pelatihan. memberikan pelatihan. Ke koperasi lain. Dari setiap kelompok yang koperasi kecil. Biasanya kan dinas mengundang perwakilan dari koperasi-koperasi mengadakan pelatihan. Kami sebagai narasumber salah satunya. Salah satunya. Karena sukseskan kooperasinya dari yang biasa menjadi luar biasa. Ya, sahabat tinggal lagi tadi kita ngobrol-ngobrol dengan koperasi
yang ada di Oku Timur ini yang memang cukup luar biasa, bermula dari ibu-ibu posyandu, akhirnya berkembang luar biasa dengan jumlah anggota hampir 1.000 atau lebih, dengan omset sampai dengan 5 miliar. Yang dulu hanya berapa ratus ribu, akhirnya menjadi miliaran. Dan bahkan mereka yang meminjamkan uang ke orang lain. Sebelumnya mereka minjam dengan orang lain kan. Cukup luar biasa, dan inilah inovasi yang ada di Oku Timur, dan ini semoga menjadi contoh bagi koperasi-koperasi yang lain. Yang penting karena semangat gitu ya. Iya, Semangat untuk tetap berkarya, tetap berkabdi untuk melayani masyarakat tentunya kan. Karena tujuan koperasi sendiri adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu tujuan utama dari berdirinya koperasi. Ya, demikianlah wawancara kita hari ini dengan koperasi karya bersama yang cukup inovasi. Semoga menjadi contoh bagi koperasi yang lain. Dan terima kasih. Tetap setia di channel 3 Lelaki. Saksikan terus inovasi dan inspirasi yang kami sajikan untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sahabat 3 Lelaki, kalau kita yakin dan kita berusaha, maka apa yang kita inginkan akan tercapai. Bermula dari kumpul ibu-ibu, akhirnya mendirikan koperasi, dan kini omsetnya sampai dengan 5 miliar. Semoga saja apa yang dilakukan oleh koperasi serba usaha karya bersama ini dapat menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di Indonesia ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami. Saksikan terus inspirasi-inspirasi lainnya yang memberikan semangat hidup bagi kita semua.